Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya wa aslu jami'il fitani al-usru man'ul usri waz zakati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Nurul Iman, jamaah masjid-masjid dan sekitarnya, jamaah Tafaqquh Fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat dari ring salam, salam dari ring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa syafi'ana wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat pertama sekali perintah Allah yang diperintahkan itu adalah salat. Sejarah mencatat perintah salat itu adalah turun 1 tahun sebelum hijrah. Jadi 1 tahun Rasulullah sebelum diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya tepatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ini pertama sekali perintah Allah yang diperintahkan kepada hambanya itu adalah salat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya umat-umat terdahulu pun juga sudah diperintahkan salat. Sejarah mencatat umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, diperintahkan sholat bukan 5 waktu tetapi 50 waktu. Umat akhir zaman ini dikurangi nolnya jadi 5 waktu. 5 waktu aja banyak yang gak sholat, apalagi 50 waktu. Kemudian jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, 1 tahun berikutnya Rasulullah diperintahkan yaitu hijrah, tepatnya yaitu pada tanggal 1 di bulan Muharram. Kemudian tahun pertama Rasulullah di Madinah, kemudian tahun kedua Rasulullah di Madinah, selama 2 tahun, kira-kira hampir 2 tahun ya Rasulullah, ya kaum muslimin muslimat di Madinah itu belum diperintahkan yaitu zakat dan puasa dan haji.
Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua setelah Rasulullah hijrah diperintahkan dari Mekah ke Madinah, baru yaitu apa? Turun perintah Allah yang namanya zakat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, terus sampai akhir. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah ini perintah-perintah yaitu apa? Untuk zakat. Jangan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat ya, perintah zakat itu pada tahun yang kedua setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbarengan dengan perintahnya puasa. Jadi zakat, puasa ini bareng turunnya, tahunnya sama, yaitu tahun yang kedua setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah kita sampaikan tadi dalam mukadimah. Kami sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aslu jami'il khataya hubbud dunya, kata Nabi. Akar masalah kemaksiatan, akar masalah kesalahan, pelanggaran, kata Nabi, hubbud dunya, karena cinta dunia. Segala melakukan Subhanahu wa taala terlepas daripada lemahnya iman, terlepas daripada yaitu lemahnya iman dan amal soleh. Kata Nabi, asal pokok dasar perbuatan kemaksiatan, perbuatan kesalahan, dosa itu adalah karena cinta dunia. Sekalian Subhanahu wa taala kalau sudah cinta dunia, kepengin sudah punya satu, kepengin dua. Ini mohon maaf Pak Haji, udah kepengin dua, sudah punya dua, kepengin tiga. Imannya lemah, ya, karena cinta dunia, imannya lemah. Akhirnya apa? Berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Yang kedua, aslu jami'il fitani man'ul usri waz zakati. Dasar pokok asas ya bencana, ya dasar asal pokok terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi fitnah, man'ul usri, karena meninggalkan sapuluan, karena meninggalkan yaitu apa? Mengeluarkan zakat 1/10, meninggalkan zakat 2,5%. Riwayat yang lain, as-shadaqatu tudfi'ul bala, sedekah itu menolak daripada petaka dan bencana. Banyaknya musibah, banyaknya petaka, bencana, fitnah karena tinggalkan berinfak dan bersedekah. As-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi, sedekah menolak daripada murkanya Allah. Allah Ta'ala murka, gunung meletus, bumi bergetar, bumi goyang, bumi retak. Nah ini sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala murka. Kenapa? Karena umat manusia, karena orang Islam tinggalkan zakat, tinggalkan infak dan bersedekah. Dan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah salat wajib, perintah zakat juga wajib. Dan sekali Subhanahu wa taala, kita salat
diperhatikan, tapi infak dan sedekah tidak diperhatikan. Padahal sama. Allah Ta'ala perintahkan sholat 1 tahun sebelum hijrah, Allah Ta'ala perintahkan zakat 2 tahun setelah hijrah. Sama. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib berarti mengerjakan sholat juga wajib. Ketika suatu wajib, maka yang berhubungan pun juga wajib. Sholat itu wajib, mengerjakan sholat juga wajib. Belajar ilmu sholat juga wajib. Mengajak orang sholat juga wajib. Sholat sekalian dilakukan Subhanahu wa Ta'ala, ini pertama yang diperintahkan kepada hambanya, kepada kaum muslimin muslimat 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah, tahun pertama, tahun kedua, Allah Ta'ala perintahkan yang namanya zakat. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sekalian dilakukan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, 1 diperintahkan untuk mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat. Jadi ketika zakat itu wajib, membayar zakat juga wajib, belajar ilmu zakat juga wajib, ngajak orang berbuat zakat juga wajib. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka semuanya jadi wajib. Sekalian dilakukan Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama menjelaskan zakat ini dari kata zakah, yuzaki, zakatan. Zakah, yuzaki, zakatan bisa diartikan yaitu apa? Bersih. Para alim ulama fikih menjelaskan maksudnya bersih, 1 membersihkan harta, dan yang kedua membersihkan hati. Sekalian melakukan Subhanahu wa Ta'ala, 1 membersihkan harta. Mohon maaf, kita tidak tahu ya, harta yang kita terima, kita tidak tahu. Rezeki yang kita terima, kita tidak tahu apakah semuanya itu halal, apakah bercampur dengan syubhat, apalagi haram, waliyadzubillah, nggak tahu. Nah, untuk membersihkan harta kita supaya harta kita itu bersih secara fikih, tidak bercampur dengan yaitu apa? Syubhat, maka ada perintah namanya zakat untuk membersihkan yaitu harta. Yang kedua, zakat bisa diartikan yaitu untuk membersihkan jiwa. Zakat bisa diartikan untuk membersihkan yaitu jiwa. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati dan jiwa kita ini penuh dengan virus, penuh dengan bakteri. Ya, HP kalau kelamaan itu banyak virusnya itu. Komputer, laptop. Nah, begitu juga hati, jiwa kita. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini banyak virusnya, banyak bakterinya. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan itu. 1, sekalian dilakukan Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, sekalian Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hilang yaitu sifat bakhil, sifat pelit, iri, dengki, hasud, sombong, takabur, riya, ujub, sum'ah, serakah, dendam. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sampaikan. Jadi yang kedua, dengan zakat itu akan membersihkan yaitu apa? Hati. Akan membersihkan yaitu apa? Jiwa. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, zakat akan membersihkan harta, dan yang kedua, zakat akan membersihkan yaitu jiwa. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka akan hilang yaitu tadi penyakit
penyakit hati. Ini para alim ulama fikih Pak Haji, untuk membersihkan hati itu dengan yaitu berinfak dan bersedekah. Tapi kalau ulama tasawuf, nah kita singgung masalah tasawuf. Kalau ulama tasawuf untuk membersihkan hati itu dengan tazkiyatun nufus, yaitu dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ya, makanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mempelajari yaitu apa? Membersihkan hati. Ya, sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir itu membersihkan hati, tazkiyatun nufus namanya. Contoh, sekalian Subhanahu wa taala, orang lain dapat rezeki, ya kita zikir kepada Allah, alhamdulillah, Allah taala tidak salah ngasih rezeki. Manusia punya catatan, yaitu apa? Rezeki masing-masing. Nah, ini ingat kepada Allah. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa harta kita ini nggak nambah-nambah Pak Haji? Ya segitu aja ini. Sekalian mengatakan Subhanahu wa taala, yang ketiga, zakat itu bisa diartikan an-namu, yaitu bertambah-tambah. Dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Janji Allah. Janji Allah. Allah taala akan lipat gandakan. Dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang menjelaskan. 1, akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatan. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah taala minimal akan lipat gandakan 10 kali lipatan. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu Allah taala akan lipat gandakan sab'a marrah, yaitu 700 kali lipatan. Jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, dengan kita berinfak 1 rupiah, Allah taala akan lipat gandakan sab'ami'ah marrah, 700 kali lipatan. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah taala akan lipat gandakan sekehendak Allah, kembali kepada ikhlasnya. Berapa kali lipatan? Yang tahu hanya Allah. Dan sekalian melakukan Subhanahu wa taala, kenapa harta kita enggak nambah? Karena yaitu apa? Tidak berinfak, tidak bersedekah. 1. Yang kedua, kembali kepada riwayat tadi. Kenapa? Kita lihat di muka bumi ini banyak bencana, banyak fitnah, banyak musibah. Kita lihat di TV Pak Haji. Ya, lihat di TV, jangan lihat di Bandar Lampung, lihat di TV Pak Haji. Lihat di TV. Sekalian Subhanahu wa taala, banjir bandang, kebakaran, kemudian tanah retak, kemudian dan lain sebagainya. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan jawaban, Islam memberikan solusi. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak bala, petaka, bencana, musibah, fitnah. Sekalian Subhanahu wa taala keluarkan infak dan sedekah. Ya, gemakan infak dan bersedekah. Nah, sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara bahasa. Secara istilah, zakat itu, ya, infak itu, sedekah itu, kalau zakat secara istilah fikih membelanjakan sebuah harta, mengeluarkan harta karena sudah sampai 1 kadar nisab, dan yang kedua yaitu haul, putaran 1 tahun. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat secara istilah fikih adalah membelanjakan harta, mengeluarkan harta. Kenapa? Karena harta tersebut itu sudah sampai nisab, yaitu kadar tertentu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian haul, putaran 1 tahun. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala sebagai gambaran untuk lebih mudah memahami, saya contohkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini punya
simpanan yang namanya emas. Ini mas betulan, ini bukan mas Jawa ini. Bukan mas metro Pak Haji. Berbentuk batangan atau berbentuk yaitu perhiasan. Mohon maaf ibu-ibu, tidak dipakai, disimpan. Berapa? Minimal 85 gram. Nah, 85 gram ini adalah namanya nisab, kadar tertentu untuk dikeluarkan zakat. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala punya emas 85 gram hanya sebulan, ya belum wajib zakat. Haul, putaran 1 tahun. Jadi disimpan selama 1 tahun, dari Januari ke Desember, Januari ke Januari lagi, baru dalam kajian fikih bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu apa? Wajib mengeluarkan zakat, namanya sebesar 2,5%. Atau gini, sekarang lebih mudahnya lagi, bapak ibu punya tabungan minimal 85 juta seharga emas. Ya, kita bulatkan emas itu harganya 1 juta 1 gram. Waduh, 1,5 juta. Ya, iya. Ini nambah-nambah ini Pak Haji. Nambah-nambah biar nggak wajib zakat Pak Haji. Dan sekali lagi subhanahu wa ta'ala, ini contoh. Emas itu harganya 1 juta per gram. Bapak ibu punya uang seharga emas 85 juta, disimpan. Ya, apakah di bantal, apakah di kasur, apakah di ATM, saya nggak tahu. Disimpan, berarti kan sudah sampai nisab 8 senilai emas. Tapi kalau hanya sehari, 2 hari, bulan, 2 bulan belum wajib zakat. Nah, disimpan selama 1 tahun. Itu namanya haul. Haul itu putaran 1 tahun. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru namanya zakat. Jadi zakat itu bapak-bapak, ibu-ibu membelanjakan, mengeluarkan harta ya karena sudah sampai nisabnya, karena sudah sampai putaran 1 tahun. Nah, sekarang belum sampai nisabnya, punya tapi nggak sampai 85 juta, punya tapi tidak sampai setahun. Bagaimana? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan harta itu bukan namanya zakat, tapi infak dan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat dikeluarkan daripada muzaki. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Orang yang mengelola namanya amil. Amil bukan ngambilin. Memang tugas amil itu yo ngambil, mengumpulkan, nyatet, nyampaikan. Ini panitia kita ini nggak repot-repot, kasih kupon. Dipanggil lewat mic. Sebab sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nunggu di teras, nunggu aja. Tugas amil itu jemput, ya, keliling. Khud min amalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil. Jadi Subhanahu wa ta'ala, setelah diambil, dikumpulkan di panitia, kemudian yaitu apa? Disampaikan. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zakat. Nah, kalau infak, sekali Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, membelanjakan harta belum sampai haul, belum sampai nisab, sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena untuk yaitu apa? Kepingin hartanya itu bersih, jiwanya bersih, kemudian hartanya tambah, maka dia membelanjakan harta dengan berinfak. Infak diberikan, bahasa infak dalam kajian fikih itu diberikan kepada lembaga, masjid, musola, yayasan yatim piatu, itu infak Pak Haji bahasanya. Nggak ada saya sedekah masjid, oh masjid tidak menerima sedekah. Infak bahasa fikih adalah
infak. Nah, kalau sedekah membelanjakan sebuah harta belum sampai haul dan nisabnya, diberikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, itu namanya sedekah. Loh, apa bedanya zakat? Zakat membelanjakan sebuah harta diberikan kepada mustahik, diantaranya fakir dan miskin, dan sudah sampai haul dan nisabnya, itu namanya zakat. Tapi kalau belum sampai haul dan nisabnya diberikan kepada fakir miskin, itu namanya sedekah. Diberikan kepada masjid, lembaga, namanya infak. Makanya nggak ada kotak amal itu namanya kotak sedekah. Ada Pak Haji kotak sedekah? Bukan, kotak amal. Ya, kotak amal, infak. Nah, kalau sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zakat yaitu apa? Tadi bisa disampaikan langsung, bisa yaitu apa? Lewat amil. Makanya kalau sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita sampaikan, kalau sekalian melakukan Subhanahu wa taala, kenapa? Satu, banyak bencana petaka, banyak kemaksiatan merajalela. Sekali melakukan Subhanahu wa taala, banyak kemurkaan Allah karena orang Islam tinggalkan suatu kewajiban yang namanya zakat, infak dan bersedekah. Memang kalau sholat ringan, tapi kalau zakat berat. Karena apa? Sholat itu adalah ibadah badan, zakat, infak, sedekah adalah ibadah harta. Berat. Sekali melakukan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang kafir itu adalah pelit, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi orang munafik, ya, orang munafik, siapa orang munafik itu? Orang yang ngaku lesannya iman tapi hatinya kafir, itu pelit. Kenapa saya katakan pelit? Karena orang munafik hubbud dunya, cinta dunia. Karena cinta dunia akhirnya apa? Berat untuk berinfak dan bersedekah. Dan yang kedua, orang munafik itu takut mati. Makanya batuk pilek aja langsung ke Singapura, Pak Haji. Iya. Itu orang-orang kafir itu. Batuk pilek aja langsung ke Singapura, Pak Haji. Kalau enggak ke Malaysia. Iya, padahal batuk pilek minum jamu pegelin. Minum jamu antangin ya, antangin aja sembuh. Ini enggak ke Singapura, iya, keroan aja sembuh. Ini enggak ke Malaysia, ini enggak ke Jerman. Iya, puskes gratis kok. Sekali melakukan Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, kita ini ngaku aja. Ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir itu takut mati. Ya, demam dikit langsung telepon. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak daripada yaitu murka Allah, mematikan yaitu apa? Murka Allah, menolak daripada petaka bencana. Dalam Islam hanya satu kuncinya, yaitu apa? Infak dan sedekah. Dengan infak sedekah, ketika sudah sampai haul dan nisabnya, itu namanya zakat. Ketika belum sampai haul dan nisabnya, itu namanya infak dan sedekah. Dan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca di dalam salah satu riwayat, agama itu akan tegak dengan 4 perkara. Agama itu akan tegak dengan 4 perkara. 1, adil dan jujurnya para pemimpin. Jazakallahu Subhanahu wa taala, agama itu akan tegak, negara itu akan sejahtera, negara itu akan aman, tentram, damai. Itu 1, adilnya para pemimpin, jujurnya para pemimpin. Rasulullah SAW membina Madinah. Jazakallahu Subhanahu wa taala, sifat Nabi Rasul pertama adalah siddiq, jujur. Jangankan kita bicara negara, bicara keluarga, Pak Haji. Ya, kalau suami ini sudah enggak jujur, hancur keluarga itu.
Tapi mohon maaf bapak-bapak, bapak-bapak yang masih ngerokok, kalau jujur sama ibunya pasti nggak bisa ngerokok. Bu, bapaknya itu kalau jujur mesti nggak bisa ngerokok. Kenapa? Kalau jujur betul nggak bisa ngerokok, pasti bohong. Asli itu. Ini yang perokok ini paham. Kalau jujur sama ibunya, waduh nggak bisa ngerokok betul. Ditanya, Pak punya duit? Nggak punya. Kenapa? Kalau punya mesti diminta. Makanya nggak jujur. Sesekali melihatkan Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, tegaknya agama, sejahteranya negara satu dengan adilnya, jujurnya para pemimpin. Kalau para pemimpin kita itu adil, jujur, sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua Pak Haji perlu dicatat. Bi'ilmil ulama menyampaikan ilmunya, yang halal, yang haram, yang hak, yang salah, ikhlas menyampaikan. Ini enggak wani piro. Nah ini sekali melakukan Subhanahu wa taala, para ulama, para ustadz menyampaikan ikhlas hanya karena Allah. Ya, sedikit banyak haram, nggak ada sedikit nggak apa-apa, yang apa-apa itu banyak. Nah ini yang remang-remang ini. Inilah hancurnya agama, hancurnya negara karena ulamanya, yaitu apa tadi? Nggak menyampaikan dengan yaitu apa? Hak dan jujur. Nah yang ketiga ini Pak Haji, bisa khawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Ketika orang-orang kaya itu betul-betul menyampaikan hak dan kewajibannya, paham bahwasanya Allah Ta'ala berikan rezeki kepadanya, itu semua bukan miliknya, tapi sebagian miliknya fakir dan miskin. Gak banyak, berapa? Hanya 2,5%. Loh, itu Abu Bakar kok seluruh hartanya. Itu tingkatan Abu Bakar Pak Haji. Iya, Abu Bakar itu seluruh hartanya untuk agama. Nah, kalau kita seluruh harta untuk agama, waduh kacau kita. Belum tingkatannya Pak Haji. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh, Utsman 1/3, ya, Ali 1/4. Kalau kita 2,5%. Sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa khawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini enggak orang kaya menganggap bahwasanya yaitu apa? Ini harta saya, ini jerih payah saya. Qarun. Bagaimana Qarun? Qarun ketika masih miskin, Qarun itu sepupu daripada Nabi Musa. Ketika masih miskin dekat dengan Nabi Musa, bahkan Qarun itu hafal Taurat. Qarun hafal Taurat. Tetapi ketika Qarun itu usahanya bertambah, lebih banyak, datang utusan Nabi Musa untuk mengambil zakat. Apa kata Qarun? Gak ada hubungannya dengan fakir miskin. Harta saya ini milik saya, gak ada hubungannya dengan Allah, gak ada hubungannya dengan fakir miskin, yatim piatu. Ini harta saya yang nyari, ini adalah milik saya. Dikatakan kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala murka. Jadi sekali melakukan Subhanahu wa taala, harta kita itu bukan milik kita, harta kita itu amanah, titipan. Ada haknya, yaitu apa? Fakir dan miskin. Bisa khawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Ketika orang kaya itu betul-betul menyampaikan hak dan kewajiban, 2,5%, selesai kemiskinan Pak Haji. Banyak pakar itu Pak Haji, ekonomi itu, tapi kita masih krisis ekonomi. Sekali melakukan Subhanahu wa taala, Islam memberikan solusi. Islam datang memberikan regulasi, yaitu apa?
Sekali melakukan subhanahu wa ta'ala untuk mengentaskan kemiskinan, tidak ada lain kecuali dengan bisa khawatil agniya, dermawannya orang-orang kaya, keluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini solusi dalam agama, solusi dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Makanya jauh sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengentaskan kemiskinan tidak ada lain, tidak bukan hanya bisa khawatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Ketika sudah sampai haul dan nisabnya itu namanya zakat, ketika belum namanya infak dan sedekah. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala yang terakhir, bidu'ail fuqara wal masakin. Sekalian dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rezeki orang fakir, orang miskin, sekalian subhanahu wa ta'ala itu lewat orang-orang kaya. Ya, Allah Ta'ala berikan rezeki kepada fakir miskin lewat orang-orang kaya. Orang kaya diberikan rezeki tidak milik semuanya, ada sebagian mimma razaqnahum yunfikun, yaitu apa? Sebagian milik fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ini bidu'ail fuqara wal masakin. Doanya orang miskin punya kewajiban, doaul fuqara wal masakin ini mustajabah. Sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau orang kaya berdoa itu enggak usuk Pak Haji. Ingat bon yang belum dibayar, iya, ingat utang, ingat anu. Itu orang-orang kaya itu, sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu susah tidur, enggak usuk sholat, doanya enggak mustajabah. Tapi kalau orang miskin, apa yang dipikir Pak Haji? Enggak ada, harta enggak ada. Sekalian melakukan sholat lebih khusyuk. Nah, orang fakir punya tugas, kata Nabi, doakan. Sekalian subhanahu wa ta'ala, para pemimpin, doakan para alim ulama, doakan orang-orang kaya ini, maka agama akan tegak, negara akan sejahtera. Amin Allahumma amin. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kepada diri saya, keluarga dan jamaah kita semua, sekalian subhanahu wa ta'ala, mari kita tunaikan ketika sudah sampai haul dan nisabnya, itu namanya zakat. Bisa berikan langsung fakir miskin ataupun yaitu lewat panitia. Biasanya panitia kita itu menjelang Ramadan aja Pak Haji dibentuk. Selesai ya selesai. Nah, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dalam fikih tidak. Kalau dalam fikih hendaknya masjid itu yaitu apa? Membentuk namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Dan sekali melakukan subhanahu wa ta'ala, diberikan langsung kepada fakir miskin mustahiknya ataupun kepada amil, nanti amil akan menyampaikan. Dan sekali melakukan subhanahu wa ta'ala dengan kita gemakan infak dan sedekah, semoga Allah Ta'ala padam murkanya, semoga fitnah, bala, petaka, bencana dijauhkan. Amin Allahumma amin. Yang pada akhirnya negara kita, ya, tanah air kita, negeri kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, jauh daripada petaka dan bencana. Amin Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan jam sekian. Sambil menunggu waktu Isra masih ada waktu. Sebagaimana biasa, bagian yang kedua adalah dialog, diskusi.